meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami masih ada. Itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau ambil alih firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Engkau turut bekerja Tuhan. Berkati kami semua yang hadir maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Tuhan terus melayani atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita semua yang diberkati dan siap mendengar firman katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya katakan sekali lagi shalom. Ini belum semua. Kalau Brasil menang, Belanda menang, gol, baru semangat, langsung heboh. Tapi untuk bilang shalom dan shalom. Haleluya, Tuhan dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya langsung saja dengan kebenaran firman Tuhan dalam satu ayat firman Tuhan, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat yang ke-8. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara menyimak. Roma 14 ayat yang ke-8. Ya, saya baca. Roma 14 ayat 8 yang berbunyi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Kita sudah melewati berapa bulan, kita sudah ada di bulan yang terakhir, yaitu dalam minggu kedua. Jadi kita bersyukur bahwa lihat kiri kanan, penyertaan Tuhan masih ada pada kita semua. Amin. Dan kita tinggal berapa minggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tapi kita tetap bersyukur, Tuhan itu baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan pemilik segala sesuatu. Ada amin? Tuhan pemilik segala sesuatu. Kalau kita berbicara tentang pemilik, berarti Bapak Ibu Saudara, semua yang ada pada kita adalah milik kita. Tetapi di sini dengan tema Tuhan pemilik segala sesuatu. Hidup kita Bapak Ibu Saudara dimiliki oleh Allah, milik oleh Allah. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak orang sadar bahwa hidup kita milik Allah atau tidak? Atau Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak orang rela bahwa hidup kita dimiliki Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pemilik segala sesuatu. Jadi intinya hidup kita semuanya ada milik Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada berapa hal, saya tidak panjang lebar, ada berapa hal, ada 2 poin yang akan saya renungkan pada pagi hari ini tentang Tuhan pemilik segala sesuatu. Di dalam firman Tuhan Roma 14 ayat 8 di sini katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Saya menggarisbawahi hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Menggarisbawahi, kita adalah milik Tuhan. Katakan di sebelah kiri kanan, kamu adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang pertama, poin yang pertama, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan menjadi penguasa tunggal atas hidup kita. Ada amin? Yang pertama, Tuhan menjadi penguasa tunggal atas hidup kita. Yang harus kita kenal dalam diri kita, bahwa Tuhan itu penguasa tunggal atas hidup kita. Karena Tuhan berkata, jadi baik atau jadi hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan penguasa tunggal atas hidup kita, berarti Dia sudah korbankan hidupnya untuk kita, mati di kayu salib untuk kita. Yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan mati untuk kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita.
20. Yang lebih kita lagi mengenal Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Oke, saya baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya menggarisbawahi, Kristus yang hidup, yaitu Tuhan penguasa tunggal yang hidup di dalam kita. Dan hidupku, kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman, seperti tadi kesaksian, hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Berarti Bapak Ibu Saudara, bukan kita hidup lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Berarti kalau Tuhan sudah menjadi penguasa tunggal, otoritas Tuhan atas terhadap hidup kita, Tuhan mengambil kendali hidup kita harus diperbaharui. Kita memiliki roh kerendahan hati, kita memiliki roh kesabaran, roh kelemah lembutan, roh mengasihi satu dengan yang lain. Kalau Tuhan sudah menjadi penguasa atas hidup kita, kalau otoritas Tuhan atas hidup kita harus diperbaharui. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya tujuan atas hidup kita, dan berarti kalau Tuhan punya tujuan atas hidup kita, berarti kehendak Tuhan pasti terjadi atas hidup kita, bukan kehendak kita. Ada amin? Bukan kehendak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya hidup kita itu diperbaharui. Hari lepas hari hidup kita diperbaharui, supaya roh Tuhan selalu ada pada kita. Kita memiliki karakter-karakter Kristus, menjadi hati hamba. Orang marah iya terima kasih, orang pukul iya terima kasih, orang bicara iya terima kasih. Kalau Tuhan sudah menguasai kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita dimiliki dengan ego, berarti ego yang menguasai diri kita, kesombongan. Iya. Kalau hidup kita dimiliki dengan ego, egois, kesombongan, berarti kesombongan itu menguasai kita. Baru Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, di mana Bapak Ibu Saudara? Karena ego kita Bapak Ibu Saudara menguasai kita. Karena apa? Hidup kita hari-hari tidak pernah dekat dengan Tuhan, tidak minta Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Kalau iri hati menguasai kita, jadilah hidup kita iri hati. Kalau cerita orang menguasai kita, jadilah hidup kita menceritakan orang. Kalau sakit hati menguasai kita, jadilah hidup kita sakit hati terus, benci, dendam, dan apa yang sombong dan sebagainya. Kalau itu ada dalam hidup kita, bagaimana kita melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Bagaimana kita punya iman yang kuat untuk melihat Tuhan bekerja kalau kita dikuasai dengan ego? Lihat orang pakai baju bagus cerita, Bapak Ibu Saudara. Oh, lihat orang pakai sepatu baru ini cerita. Itu ego saudara yang menguasai saudara. Saudara tiap minggu ke ibadah Bapak Ibu Saudara, tapi kenapa tidak ada perubahan dalam diri kita? Dan kenapa saudara, kenapa saya belum melihat janji Tuhan? Kenapa saya belum melihat Tuhan jawab saya? Kenapa? Karena saudara punya ego itulah yang menguasai saudara, sehingga berkat itu masih terhalang. Firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam, tetapi yang memisahkan adalah dosa. Tuhan sudah bertata atas hidup kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menolong kita, tapi ego kita itulah iri, dendam, benci, apalagi bagus cerita orang, tidak suka orang, dan sebagainya. Lihat orang sedikit saja dapat uang banyak, dia orang dapat rumah baru mulai tinggi. Jangan saudara. Saya minta di sini tidak ada seperti itu. Berkat Tuhan selalu mengalir. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bekerja, Tuhan mau melakukan segala sesuatu atas hidup kita, karena Tuhan ada di dalam diri kita, karena Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Tapi tujuan Tuhan itu kenapa sampai tadi kesaksian dari Bapak kekasih kita lama? Karena iman. Kok 5 tahun, 6 tahun, 20 tahun kok belum jadi-jadi, belum lihat-lihat. Karena kembali ke pribadi hidup kita, kembali ke hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu harga mati dalam hidup kita. Kita harus tanam bukan berasnya harga mati, belanja yang harga mati. Yang
Saudara, orang semua heboh dengan pemain bola, Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita semua heboh, wih Tuhan yang dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan harga mati dalam hidup saya, apapun yang terjadi saya percaya. Tuh, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau bagi kita, Bapak Ibu, Dia itu pemilik, Dia itu punya kita, dan kita punya Tuhan. Yang Tuhan mau barui hidupmu setiap hari, supaya engkau melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara, jangan lihat orang. Kalau masih lihat orang diri kanan pandang ke depan, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau lihat, apa yang Tuhan mau buat? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menebus kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berkorban bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan jadi penguasa, otoritas kendali Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam diri kita tidak ada Bapak sakit, penyakit dan sebagainya. Kalau Tuhan sudah menguasai hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan mau, jangan kita jadi batu sandungan, Bapak Ibu Saudara, tapi jadilah terang kemanapun kita berada. Kemanapun kita ada terang, orang lihat, wih anak luar biasa, yang ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu yang diinginkan hati Tuhan. Hati Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ada bagi kita, Tuhan pemilik bagi kita, Tuhan penolong dalam hidup kita. Jadi mari, segala sesuatu yang masih tersimpan di dalam hati kita, segala sesuatu yang masih kita lakukan dalam diri kita, hal-hal yang menyakitkan, baharui. Setiap hari Tuhan bilang bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni kita. Baharui terus. Setiap hari Tuhan baharui hati saya, Tuhan baharui hidup saya. Kalau Tuhan jadi penguasa tunggal, apapun yang terjadi, saudara akan tetap sabar. Saudara punya tantangan, persoalan, tantangan apapun, masalah apapun, saudara harus berkata, terima kasih Tuhan Engkau baru. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam hidup saudara. Tuhan bertakhta atas hidup saudara. Tapi kalau saudara selalu bersungut, selalu marah, selalu aduh ini kenapa begini, kembali ke pribadi kita, kembali ke hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 19, mari kita buka. Tuhan adalah pemilik atas hidup kita. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 ini berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya tanggung jawab atas hidup kita. Tuhan punya tanggung jawab menyediakan segala sesuatu atas hidup kita, apa yang kita perlu. Ada amin? Karena ini firman, aku akan memenuhi. Berarti Tuhan pemilik, Dia pasti memenuhi. Ada amin? Ada amin? Jangan gol. Amin. Jangan kita begini bilang amin. Mana? Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Lihat kiri kanan. Sampai sekarang ini muka masih cantik, masih ganteng. Iya kan? Masih cantik, masih ganteng. Kita mau melewati 1 tahun, sisa berapa minggu lagi. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, katakan di sebelah kiri kanan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dalam berapa minggu ini ada yang bergumul lagi, Tuhan mau Natal. Saudara lagi sebelah bumi, Tuhan mau Natal, saya perlu ini, kebutuhan dipercaya. Tuhan bertanggung jawab. Karena Tuhan pemilik atas hidup saudara. Ada amin? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Tuhan menjadi penguasa tunggal atas hidup kita. Dia mengambil kendali, otoritas, semuanya hidup kita ada di dalam Tuhan. Dan yang ingin Tuhan inginkan, pulihkan hidup kita, baharui hidup kita terus, supaya kita melihat berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kedua, kita buka dalam Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang
kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Berarti Tuhan itu pemilik, kita pengelola. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi kebenaran, Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu dan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini saya berkatakan mencari kebenaran itu tugas kita. Melakukan kebenaran itu tugas kita. Ditambahkan itu tugas kerajaan surga, tugas Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita itu pemilik, Tuhan pengelola. Jadi intinya kita cari kebenaran. Kita melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman. Kalau Tuhan katakan sabar, kalau Tuhan katakan memberi, maka ditambahkan itu tugas Tuhan. Tuhan yang akan menambahkan kerajaan surga, yang akan memberikan segala sesuatu bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini pengelola dan Tuhan itu pemilik. Berarti harta, jabatan, pangkat, uang, rumah, sebagainya itu bukan milik kita, milik Tuhan. Saudara hanya titipan Tuhan untuk mengelola. Ada amin? Itu milik Tuhan. Jangan saudara berkata, saya kerja keras, saya sudah bangun rumah, saya kerja keras, saya naik pangkat, saya kerja keras, banyak uang banyak, saya kerja keras. Saudara, kekuatan, kemampuan, berkat itu semua Tuhan yang berikan buat saudara. Tuhan yang memberikan buat saudara. Jadi saudara, kita ini pengelola. Kenapa Tuhan salurkan berkat buat kita? Supaya apa? Kita kelola berkat itu sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita, kita memberi. Bapak Ibu Saudara, saya berikan sedikit saja. Tuhan berkata bahwa kita harus memberikan perpuluhan 10% serahkan ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, berkat yang Tuhan kasih buat saudara, berikan 10% saja. Tuhan tidak bilang 50%, 100% tidak. 10% bawa ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bilang kita harus bawa ke rumah Tuhan? Bapak Ibu, supaya ada penyediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kita supaya kita memberi kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita, pikiran, seluruh hidup kita harus kepada Tuhan. Pikiran untuk Tuhan. Jangan saya berkata, saudara, beri untuk Tuhan. Saya berikan untuk Tuhan, perpuluhan untuk Tuhan. Ya nanti Bapak Martin, Ibu Olive yang terima. Ya nanti Bapak Gembala, Ibu Gembala yang terima. Buang pikiran itu. Ingat, itu milik Tuhan 10%. Kalau saudara memberi dengan berpikir bahwa nanti yang terima Bapak Martin, Bapak Gembala, Ibu Olive, Pak Parangan dan sebagainya, stop. Bapak Ibu Saudara, ingat, beri pikiran, saya mau beri untuk Tuhan. Karena semua itu Tuhan punya. Tuhan berikan saya kekuatan, gaji dan sebagainya. Saya mau akal. Jangan ke suami bilang, Ma, kasih perpuluhan, saya mau bilang, jangan 10%, kita masih butuh ini. Kasih saja 5%. Saudara, itu kan dulu kita kasih ke gereja kan, ya yang ambil kan mereka ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bilang Bapak Ibu Saudara, perpuluhan yang saudara kasih Tuhan ke malaikat, kau datang ambil langsung. Kasih kosong ini semua. Tidak. Tapi karena Tuhan tahu bahwa Tuhan punya anak-anaknya yang setia melayani di dalam gereja. Itu yang Tuhan kasih. Salah satunya pemimpin kita yang setia memimpin saudara. Itu. Dan Tuhan kasih untuk penyediaan makanan. Salah satu orang-orang yang setia, yang melayani dalam gereja, itulah yang mereka terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, beri untuk Tuhan, jangan ada pikiran cabang-cabang. Jangan saudara. Kita ini pengelola. Semua yang ada pada kita itu semua titipan Tuhan. Saudara, bukan punya saudara, saudara mati telanjang. Saudara naik telanjang, mati juga telanjang, tidak bawa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jadi saudara punya bisnis, punya toko, punya pekerjaan, punya apa sebagainya, itu punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau kasih orang kaya semua jadi kaya. Tapi Tuhan itu kreatif, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Supaya apa? Firman Tuhan berkata saling membagi.
saling menolong, saling membantu. Bukan kita semua Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kasih kaya, Bapak Ibu Saudara kita jadi orang sombong. Jadi Bapak Ibu Saudara kita ini pemilik. Tuhan ini pemilik, kita pemilik. Jadi jangan sombong dengan apa yang ada pada kita. Saudara punya nafas itu milik Tuhan, kekuatan milik Tuhan. Saudara bekerja siang malam milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Saudara. Tetapi milik Tuhan itu kita kelola. Jadi anak-anak muda dari sekarang, kelola apa yang Tuhan kasih. Jangan hanya beli HP, main HP. Jangan hanya minta Bapak Ibu. Mulai dari sekarang belajar untuk memberi, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, di balik semuanya itu Tuhan mau. Mari lakukan apa yang Tuhan mau. Kita ini pengelola. Bagaimana supaya kita ada di dunia ini? Kita melihat banyak orang miskin, terlantar, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang tidak punya rumah, banyak orang yang tidak punya apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Berkat-berkat gereja Tuhan pakai untuk uang kas untuk mengelola, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, gedung kita, Bapak Ibu Saudara, gedung kita yang akan kita mau bangun 3 lantai, mulai dari saudara. Tuhan bisa kirim Yesaya 60, kekayaan bangsa-bangsa akan Tuhan kirim. Tapi mulai dari kita. Janji iman yang saudara berikan untuk Tuhan, selesaikan pelan demi pelan, Bapak Ibu Saudara. Kita kelola. Tuhan akan turunkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita habis-habisan dengan Tuhan, Tuhan lagi, saya juga habis-habisan dengan saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita habis-habisan gila-gila dengan Tuhan, beri, maka Tuhan akan gila dengan kita. Malaikat turunkan. Tapi mulai dari jemaat, kita ada pengelolaan. Tuhan titipkan ini untuk kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada pada kita, mau 20 ke 30 kamu 100 kan pelan. Selesaikan janji iman. Aduh saya ini punya janji iman belum bayar. Selesaikan pelan-pelan. Kalau sudah selesaikan, maka Tuhan akan selesaikan yang saudara alami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kita ini Tuhan ini pemilik, kita pengelola. Mari, jangan simpan uang, jangan pelit. Jangan simpan barang, jangan pelit. Jangan simpan harta, jangan pelit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita simpan harta itu bakaran, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita simpan uang, Bapak Ibu Saudara, kita mati kita tidak bawa uang kasih ke orang lain. Jadi yang Tuhan mau pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh kehilangan harta kita. Kita boleh kehilangan pekerjaan kita. Kita boleh kehilangan jabatan kita. Kita boleh kehilangan segala-galanya. Tetapi kita tidak kehilangan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amen. Tuhan sedang memelihara saudara dan saya. Tidak akan ada kehilangan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Yang saudara lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masih saudara. Yang Tuhan mau satu. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi sebelum saya tutup pada siang hari ini. Ilustrasinya saudara, saya menggali ilustrasi seperti tas. Ini tas. Anggap saja bahwa ini Tuhan. Dan saya menaruh ini kita. Jadi anggap saja ini kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membawa kita terus. Kita ada di dalamnya. Tuhan sedang membawa terus. Karena Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dia bawa terus. Dia taruh kita, dia jaga. Waktu kita datang kepada Tuhan, dia lihat, oh anakku baik-baik. Oh dia lihat, oh anakku sehat-sehat. Oh anakku lagi minta sesuatu. Oh anakku lagi sedang melakukan kebenaran, lagi memberi. Oh dia jaga. Dia jaga kita terus, dia tidak lepas. Bapak Saudara, dia tidak